Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan merakit motor Beat F1, yang mana kita mulai dari pemasakan nol. Ini sebenarnya request dari subscriber, request dari Shockbreaker, yang mana dia meminta pemasangan motor ini. Oke, kita akan, ini saya kasih lem karet ya, lem tribon. Kenapa saya kasih lem karet? Karena di sini nggak ada lem bawaan, nggak ada packing dari pabrik. Memang ini di program nggak ada packing, itu makanya saya pakai packing motor Beat F1. Pakai lem karet. Ada Apa? rokok tinggal satu sayang. Jangan dibuang, saya mau. Nampak. Oh nah, ntar lagi kita hantam itu. Mungkin mau nggak dipakai lagi. Motorku tiba-tiba kasar suaranya. Kenapa? Tahu? Hajab lah. Padahal udah masuk YouTube ya. Iya. Ya. Ada nggak itu? Apa? Untung waktu masuk YouTube nggak langsung kasih. Yang pertama kita buat adalah masukkan temeng dulu. Temeng nggak boleh belakangan. Temeng harus duluan ngisinya, baru kasih kruas. Berarti kalau kita ganti temeng, solusinya kita potong. Ada alat pemotongnya. Kalau nggak harus bongkar habis baru ganti temeng, nggak mungkin. Banyak kerjaan daripada apa penyakitnya. Jadi kalau pengen pasang kruas atau crankshaft, temeng dulu, habis itu baru crankshaft. Kalau mau ganti temeng berarti potong, beli alat pemotong, itu mau tak mau. Ini sudah kita tutup, kita sudah pasang pompa oli. Karena pompa oli, saya buka dulu. Kalau nggak dibuka bisa juga kan, kalau dibuka kan nampak bagus atau tidaknya gitu. Kalau nggak dibuka nggak nampak bagus atau tidaknya, maka saya buka tempat olinya. Apa namanya, pompa oli. Kemudian kita lihat nih posisi piston, ada yang satu coakan besar, ada yang satu yang coakan kecil gitu. Kalau coakan besar, kalau untuk motor Beat nih ya, bukan untuk Yamaha. Yamaha beda lagi kodenya. Kalau motor Beat yang coakannya besar ini untuk klep besar. Kalau coakan kecil untuk klep buang. Itu untuk motor Beat. Nah, ini menurut pengalaman saya. Kalau menurut pengalaman kawan-kawan mekanik lain mungkin beda lagi. Nah, kalau saya begini biasanya, yaitu yang ini untuk atas, ini bawah gitu. Sudah, mari kita pasang lagi. Ini sengaja video saya pendek-pendekkan biar durasi yang tidak terlalu lama gitu ya. Cara masang piston ini pun kalau ring otomatis kita bolak-balik lah, itu udah banyak buat tutorial. Tapi kalau masang piston, saya piston duluan. Ada yang masang juga dari dia harus bareng blok ya kan. Tapi kalau saya piston duluan, nah, karena itu menurut saya paling mudah. Sebenarnya yang gabung di blok juga enggak salah gini, dan ini juga bukan juga paling benar gitu, tapi ini menurut saya paling mudah gitu. Kemudian klipnya ini kalau masang ini kan susah,
Nah, kita ikut punya Yamaha atau punya 2 tak aja. Nah, kita pegang begini, ya kan? Nah, seginilah kita lebihkan segini, kemudian kita bengkokin. Nah, ini mas saya, biar lebih mudah gitu, saudara-saudara, karena kalau begini lebih gampang. Nah, lebih gampang nanti masangnya. Tapi kalau nggak begini agak ribet sih, bisa cuma agak ribet gitu. Kemudian ini di blok kita kasih oli biar untuk hidup pertama dia nggak kering. Di blok kita kasih oli, kemudian di piston juga, di ringnya lah utamanya. Karena apa, untuk hidup pertama kan belum ada naik dari mesin, setidaknya udah ada pertahanan pertama gitu. Itu tujuan kita kasih oli. Ini menurut pengalaman saya. Kalau menurut pengalaman kawan-kawan yang lain beda lagi. Oke, mari kita masukkan pun saya rasa cara begini lebih mudah. Nah, tinggal di tangan saya, tengok tangan saya ini ya gini, pakai keduanya. Nah, bloknya agak digoyang, 1 2 3 pluk masuk. Begitu kalau menurut saya. Sebenarnya bagaimana yang paling mudah, begitulah kita buat. Oke, kita tarik temeng, kemudian kita dorong. Oke, masuk. Temengnya pas. Kemudian kita kasih roll. Mana rollnya? Roll temengnya jauh lali. Masalah nanti kalau nggak ada roll. Kita kasih roll dulu. Rollnya ingat, ini pertama masuk, jangan langsung, dia kita ikut temeng aja. Nah, kita ikut temeng, belakangnya kita ikut temeng, jadi jangan langsung masuk, bisa lari. Oke, selanjutnya nanti kita sambung lagi di bagian topnya. Sekarang kita ke tahap pemasangan mana kali ya. Kami ide kepada sini ya. Ke tahap pemasangan top. Topnya ini kalau untuk motor beat ini sebenarnya saya jarang pakai yang ini. Saya jarang pakai yang dari magnet, tapi saya sering menggunakan apa namanya? Yang dari kepala piston. Karena saya kalau ngukur klep, apabila kepala piston sudah ke depan atau metal temeng, apabila kepala piston sudah ke depan itu sudah top, tinggal kita setel di bagian piringan temeng, kan ada garis-garis tuh. Tapi kalau biar enak di sini, ini di magnet ini dulu, ini di bak mesin, di crankshaft, di crankcase. Di crankcase ini ada bentuk pucuk panah, berarti topnya motor ini berada di ini, kan ada T, ini ada garis. Mana ya biar enak, ini T, ini garis, ini F. Kita ngambil yang di posisi ini, nanti pas di tengah-tengah sudut ini, pas di sudut sekali ini, ngambil yang garis tengah ini ya, ngambil bukan di F bukan di T, tapi antaranya ini udah di garis memang dari pabriknya. Jadi kita ikut yang garis panjang ini aja. Ini kan panjang garisnya ini, kita ikut garis panjang aja gitu. Sedangkan di bagian apa namanya, bagian gear temeng atau gigi sentri, di bagian gear sentri ini kenapa, di bagian gigi sentri ini kan ini ada garis nih, nggak nampak juga. Senter ini ada gigi, ada garis. Apabila posisi top itu sudah
apabila garis itu udah pas di ujung pucuk itu tadi, berarti ini harusnya di ini nih. Jelas. Buat pemula ya. Ini garis ini harus di sini dah. Bergaris ini, atas pun sama. Apabila ini lari berarti belum pas. Dan ini bulat nih. Ya. Ini 3 biji ini sebagai ukuran klep. Sedangkan yang di tempat saya bilang tadi itu di magnet, saya jarang pakai yang di magnet karena apabila motor kita bongkar separuh aja kadang magnet nggak kita bongkar kan. Ya saya ukurnya harus posisi kepala piston di depan. Saya contohkan ya. Ini saya ngambil kepala piston di bagian depan. Biar kita setel. Ini belum pas stopnya. Cok, obeng ubud alih. Ini kalau cara saya begini. Jadi saya tidak jarang ikut di prosedur, tapi caranya ya kepala piston betul-betul ke atas. Nah begini, ini udah pas nih. Udah pas. Upah garing. Jadi berarti ini posisi ini kurang. Jadi kita harus putar lagi. Untuk melepaskan harus sediakan benda ini nih, obeng tipis. Nah ini udah pas stopnya. Stopnya sudah pas. Udah pas. Kepala piston udah ke depan. Kalau mau ikut jalur magnet berarti di magnet pun udah pas. Coba paskannya Bang. Udah. Oke kita lihat. Oh udah pas tuh. Garisnya pas di tengah. Kan pas garis tengah ya, begitulah cara kita buat top. Ini bagi pemula aja yang, tapi kalau udah senior ya diabaikan saja gitu. Untuk itu cukup sekian video pada hari ini. Saya rasa yang bagian lain udah gampang semua, mungkin ini aja yang agak ribet. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.